Waktu tunggu di pos pemeriksaan keamanan bandara di Amerika Serikat telah mencapai level terlama dalam sejarah 24 tahun administrasi keamanan transportasi. Situasi ini terjadi di tengah penutupan atau shutdown berkepanjangan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dengan waktu tunggu lebih dari 4 jam di beberapa lokasi. Pemirsa, waktu tunggu di pos pemeriksaan keamanan bandara di Amerika Serikat telah mencapai level terlama dalam sejarah 24 tahun administrasi keamanan transportasi. Hal ini terjadi di tengah shutdown berkepanjangan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dengan waktu tunggu lebih dari 4 jam di beberapa lokasi. Waktu tunggu di pos pemeriksaan keamanan bandara di Amerika Serikat telah mencapai level terlama dalam sejarah 24 tahun administrasi keamanan transportasi. Situasi ini terjadi di tengah penutupan atau shutdown berkepanjangan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dengan waktu tunggu lebih dari 4 jam di beberapa lokasi. Pelaksana tugas Administrator TSA Nguyen McNeil mengumumkan bahwa sejumlah bandara utama melaporkan tingkat ketidakhadiran pegawai sebesar 40 hingga 50%, sehingga banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dengan sebagian tidak mampu membayar tagihan utilitas dan menghadapi pemutusan layanan. Seperti diketahui, sejak penutupan dimulai pada pertengahan Februari lalu, lebih dari 480 pegawai TSA telah mengundurkan diri seiring bandara-bandara besar terus menghadapi antrean keamanan selama berjam-jam. Akibat kekurangan staf serta pemblokiran pendanaan dari Gedung Putih selama penutupan. Adapun kebuntuan ini terjadi setelah seruan Partai Demokrat untuk mereformasi Badan Penegakan Migrasi dan Bea Cukai, menyusul penembakan fatal terhadap 2 warga negara Amerika Serikat oleh agen federal di Minneapolis pada Januari lalu. Di mana Partai Republik menolak tuntutan tersebut sehingga memicu kebutuhan yang menyebabkan pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri terhenti sejak 13 Februari 2026. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, hubungan bilateral dan multilateral terus dijalin pemerintah Indonesia. Terbaru akhir Maret hingga awal April 2026, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan Korea Selatan untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan pada akhir Maret 2026 hingga April 2026. Terdapat sejumlah agenda kerjasama dan pertemuan bilateral Presiden Prabowo di Jepang dan Korea Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengungkapkan, Presiden Prabowo direncanakan melakukan kunjungan resmi ke Tokyo, Jepang pada 30 hingga 31 Maret 2026, sedangkan kunjungan kenegaraan ke Seoul, Korea Selatan pada 1 April 2026. Kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan dari pemerintah Jepang dan pemerintah Korea Selatan. Di Jepang, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan Kaisar Jepang dan Perdana Menteri Jepang. Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, pertemuan Presiden Prabowo dengan Kaisar Jepang dan Perdana Menteri Jepang akan menjadi kesempatan besar bagi kedua negara untuk lebih memperkuat kemitraan komprehensif dan strategis. Sementara itu di Korea Selatan, Presiden Prabowo direncanakan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan dan pertemuan dengan Perdana Menteri Korea Selatan. Kunjungan ini ditujukan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan dan juga penandatanganan nota kesepahaman peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pertahanan nasional dan industri pertahanan untuk meningkatkan kemitraan strategis bilateral. Dalam kunjungan kerja kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan ini juga akan membahas mengenai berbagai isu regional dan global yang akan menjadi perhatian bersama. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan kekecewaan pada Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang tidak menunjukkan dukungan terhadap langkah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Kurangnya dukungan terhadap Amerika Serikat menyebabkan Selat Hormuz masih tertutup bagi jalur pelayaran sampai saat ini. Trump menyebut sejak 25 tahun lalu NATO kurang menunjukkan dukungan maksimal terhadap Amerika Serikat dan menyebut organisasi NATO sebagai macan kertas. Namun sebelumnya Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan keberadaan NATO. Adapun pada masa jabatan pertamanya, Trump berulang kali menyatakan kecaman terhadap NATO. Dan menurut beberapa laporan pejabat Gedung Putih, Trump secara terbuka mempertimbangkan untuk menarik diri dari aliansi pertahanan tersebut.
One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. And I've always said, 25 years ago, I mean, I was somebody that wasn't a politician, but I was always involved in politics and I understood politics. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue, but they will never come to ours. Menteri Perdagangan Prancis Serge Papin mengumumkan bahwa para Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Bank Sentral negara anggota G7 akan membahas pelepasan cadangan minyak strategis pada pertemuan di Prancis pada Sabtu mendatang. Langkah ini dilakukan di tengah lonjakan harga sejumlah sektor akibat konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Sementara itu, Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure menyampaikan bahwa pertemuan tersebut akan berlangsung untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir. Sebelumnya pada 11 Maret lalu, anggota Badan Energi Internasional atau IEA sepakat untuk melepaskan 400 juta barel minyak dari cadangan darurat, menyusul gangguan pasokan akibat situasi di Timur Tengah. Seperti diketahui, eskalasi ketegangan di sekitar Iran menyebabkan pengiriman melalui Selat Hormuz menjadi terhambat, di mana selat tersebut diketahui merupakan jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara Teluk Persia ke pasar global, sehingga mempengaruhi tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan dan mendorong kenaikan harga. Pemirsa, harga menginap di hotel-hotel berbintang di kota Dubai dan Abu Dhabi Uni Emirat Arab anjlok hingga 75% akibat eskalasi ketegangan di kawasan Teluk Timur Tengah, di mana secara rata-rata harga inap per hari di hotel berbintang 4 jatuh hingga 75%, sementara harga di hotel berbintang 5 anjlok lebih dari 66%. Di Abu Dhabi misalnya, harga kamar di hotel berbintang 4 Mercure ditawarkan sebesar $54 Amerika, atau jatuh dibandingkan harga 200 hingga 250 dolar Amerika yang ditawarkan pada Januari hingga Februari 2026. Kondisi yang sama juga terjadi di hotel TRYP by Wyndham dengan harga kamar per hari mulai dari 57 dolar Amerika, Ramada Downtown di harga 54 dolar Amerika, dan La Quinta by Wyndham di harga 61 dolar Amerika. Di sisi lain, di Dubai, hotel-hotel berbintang 4 yang menjual kamar seharga 50 hingga 60 dolar Amerika antara lain Stella di Mare, Time Oak, dan Hyatt Place, dengan suhu pada siang hari di kawasan Uni Emirat Arab diperkirakan berada di rentang 25 sampai 30 derajat Celcius. Seperti diketahui, situasi perang yang memanas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menyebabkan gejolak di berbagai sektor ekonomi di kawasan Timur Tengah, terutama sektor pariwisata dalam beberapa pekan terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke China dan bertemu Presiden Xi Jinping pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Adapun agenda pembahasan pertemuan Trump dengan Xi Jinping mencakup kerjasama perdagangan serta isu sensitif seperti Taiwan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Rabu lalu memastikan rencana kunjungan ke China pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Trump menyatakan kunjungan ini penting untuk menjaga hubungan dua negara dengan perekonomian terbesar dunia ini di tengah ketegangan geopolitik global. Trump juga berencana mengundang Xi Jinping untuk kunjungan balasan ke Washington pada tahun ini. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan persiapan kunjungan sedang diselesaikan oleh kedua negara. Ia juga menyebut sangat menantikan untuk menghabiskan waktu bersama Presiden Xi Jinping dalam sebuah pertemuan besar. Kunjungan ini akan menjadi pertemuan langsung pertama kedua pemimpin negara ini sejak pertemuan sebelumnya di Korea Selatan pada Oktober tahun lalu. Adapun agenda pembahasan pertemuan Trump dengan Xi Jinping mencakup kerjasama perdagangan serta isu sensitif seperti Taiwan. Secara terpisah, juru bicara Kepresidenan Amerika Serikat Caroline Leavitt menyatakan Xi Jinping memahami alasan penundaan kunjungan Trump. Leavitt mengatakan situasi operasi militer saat ini membuat kehadiran Trump di dalam negeri menjadi prioritas. Berbagi sumber IDX Channel.